apa yang diinstruksikan oleh komandan, yang diinstruksikan oleh Kasat Korjab, yang diinstruksikan oleh PC Ansor, apapun instruksinya dimanapun, maka hanya satu jawaban, siap. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami podcast Abal-Abal. Sing penting ansore ora bal-bal. Yang penting Kang Sali sih ora bal-bal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, malam ini malam yang sangat spesial. Hadir di tengah-tengah kita ada Dan Zaini Masyadi atau Masyadi Zaini. Beliau adalah Kasat Korjab Banser Kabupaten Tegal, dan ada Dan Imam Kuseri. Beliau adalah Wakil Ketua Bagian Kebanseran PC GP Ansor Kabupaten Tegal. Apa kabar Dan Zaini? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi siapene ora dinteni bojone? Ini belum pulang dari pagi saya. Lah mulane ora dinteni. Kalau istri saya itu sudah tahu ketika sudah pakai baju panzer 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak pulang. Tidak merasa memiliki berarti ya? Atau sangat percaya? Enggak, istri saya sangat memiliki. Oh, ini alamat serius, ini alamat. Ini pertanda lah. Pertanda apa ini? Justru ketika nggak seperti jenengan gitu, baru tinggal 1 hari saja istri pintu tidak dibuka ya. Kalau saya enggak 4 hari. Ya, seperti itu. Oh, mantan perak, saya mantan perak ya, mantan perak Meg. Mas Imam dan Imam Kuseri. Itu ini satunya masalah toa. Ya, masalah toa gimana masalah toa? Kalau masalah toa kemarin saya anggap kalau saat ini sudah selesai, dan mereka memang karena banyak yang kurang memahami tentang surat edaran dari Menteri Agama itu, mereka karena kurang memahami. Makanya saya setiap hari itu ketika mendengar azan dan apa-apa, saya itu pasti mengaktifkan satu sistem, namanya ini saya ada nih, yang untuk mengetahui berapa desibel kita mendengarkan suara azan. Aplikasi Android. Dan hasil saya survei itu di Kabupaten Tegal itu enggak ada azan yang nyampe 100 desibel, belum ada. Maksimal berapa? 86, 85. Angger suara ayam. Mana? Suara ayam. Ada, kita bincang-bincang seperti ini misalkan ya, kita tahu berapa desibel, Berapa. Nah, kalau bincang-bincang saya dengan seperti ini dengar dengan suara keras. Berarti nyong turun ngorok ya bisa diukur berapa desibel? Ini. Duh, berat betul. Kita bicara seperti ini paling banter dengan ini dekat dengan telinga ini ya paling tuh sampai 60. Oh. 70. Nah, ketika kita terangkan seperti ini kepada mereka semuanya, mereka memahami. Oh, ternyata malah cara mau nih angger nang mic masjid, apa speaker masjid digedeni paling pol ya ora sampai 100. Ya ada yang nyampe 100, tetapi pasti toanya itu pecah. Kalau toanya model sekarang. Oh, berarti kalau sampai 100 toanya mesti pecah lah. Ya, dia paling 80 apa 90 no. Kebanyakan itu didengar sampai ke sini, kecuali kemudian kita didekatkan sama toa. Iya, maksudnya toa nang dhuwur. Karena gue kapasitas di atas, HP nang ngisor. Pira 20 meter dari toa itu kita dengarkan ya maksimal 86, 87. Oh, masih kecil. Ya wis, kita takon dari Imam ya. Silakan. Taman wis bojo durung dari Imam. Katone pimen iki ya? Katone ya wis bojo dan punya. Ya, sudah. Anaknya pirang? Anak saya baru 2. Jagoan-jagoan ya. Lanang. Sing ngurusi tahu, Mas Imam. Sih. Ya, tapi cuma ya beda lah. Tahu karo tempe. Biasalah, normal maning kira-kira. Alhamdulillah. Oke, sampean kan sibuk nang Banser. Wira-wiri Banser kudune kan sangune akeh. Minimal untuk transport kesana kemari. Lah sampean kan sibuk-sibuk men iki. Terus esoknya nyambut gawe apa? Nang Banser oli apa? Ya. Kowe primen kadang-kadang beberapa orang melihat panjenengan itu malah gatel loh. Oli apa dong ya? Gimana? Kalau saya sendiri sih ya kayak dari 2009 itu saya aktif mulai di Banser Ansor, terus 2016 mulai di PAC Ansor Suradadi sampai 2021.
termasuk mendampingi dan sini dari 2010 di jajaran Satkorja waktu itu masih ke Indus, termasuk mengikuti beberapa pengkaderan jauh-jauh, dan itu yang akomodasi dan sebagainya itu kita pribadi. Nah itu yang sampai dengan sekarang itu saya belum tahu kok keuangan untuk sangu ada gitu. Sehingga itu mungkin yang saya anggap dan saya percaya bahwa itu keberkahan yang memang benar-benar. Bojone sampean sugih dan enggak sih, biasa sih. biasanya ya nyem paham biasanya kalau banser dari bojone sugih mesti bansernya kering. Serius. Nggak, artinya gini kalau panjenengan kan istri Ya saya punya pagi PNS, punya kan teman bisa, agak dekat, ya. punya teman agak dekat dan ini Banser Tarup. Serius teman-teman juga tahu semua. Bojone sugih, juragan bata. Ya bansernya kering, bansernya kering. Soalnya orang wani maido. Angger bojone sugih bansernya kering. Iya. Sampai lemu bojone kering kayak berarti sugih Iya, sampean ya kok bojone. yo gemen lagi bojo karena penteng ayam ya. Penteng ayam. Oh iya, seset ayam. Seset ayam. Sing menang siapa? Nyungul yo akhir men bojone nyungul oli suwi tok. Kuwi tapi diseset gone gak dukun. Orang ke Mesti menang seset ayamnya ngendi? Seset ayamnya ngendi kowe? Jadi umai bojone. Nah, tapi seset Kan ayam wali sak kene. gede ngono ya. Angger seset ayam ngene ngumahe sampean mesti sing menang bojone. Atan jare dukune, oh Mas berarti sampean kok luru duit luwih pinter karo bojone. Wah alhamdulillah aku gede men ya bojone nyong wis wiwit tok kok. Tapi ditok seset ayam gone kene sing menang sapa maning? Oh sing ngene ora seset ayam. Ora seset ayam. Orang gelem soalnya mau sampean kalah. Jadi orang sidal ya. Iya, Gimana? Ki sampean bojone ora sugih berarti ya, biasa. Kalau istri saya kaya. Memang. Ya memang sampean mah dari gering. Kalau istri saya memang kebetulan saya punya istri alhamdulillah luar biasa sih. Jadi pas saya nikah justru saya sama istri saya itu boleh dibilang kayaan istri saya. Ini bojone. Iya. Oh sampai saprene berarti ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Barangkali istri saya nanti melihat Oh ya bener temenan. Rimen cerita sangu dan cerita sangu. Oh. Yang kesana kemarin kan butuh banyak sangu, butuh banyak transportasi, paling tidak rokok, paling tidak menjamu teman-teman. Iya. Kalau untuk sangu seperti itu memang kita dari awal mengkader anggota Banser itu terutama kepada jajaran ya. Ketika mereka semuanya sudah masuk ke jajaran, terutama jajaran Satkorjab, ketika sudah masuk ya siap selalu mereka dengan legowo akan mengeluarkan Siap tombok ya. siap tombok dan lain-lain. Dan ini yang sudah saya lihat. Jadi semua misalkan saya di jajaran Satkorjab ada kepala biro, ada kepala satuan, ada kepala satuan khusus. Mereka kemudian ketika ada bencana, misalkan ada bencana ini kan Kasatsusnya itu Kasatsus. Iya, Kasatsus. Kepala Satuan Khusus Bagana Banser Tanggap Bencana itu kan Dan Eko. Ya. Jadi kalau Dan Eko menggerakkan anggota, ya Dan Eko tombok. Dan saya tanya, tombok Dan sudah biasa dan alhamdulillah berkah seperti itu. Semua Kasatsus rata-rata seperti itu semuanya. Sampai hari ini. Sampai hari Sampai ini. gimana ngalamin kayak gue? Ya iya. Ini pernah ikut saya ini cerita saya asli cerita ini. Ini ikut saya. Saya tak coba waktu itu lagi banyak orang hajatan ya. Lebih banyak orang hajatan. Kondangan. Iya. 3 hari saya waktu itu kan ada acara nyampe 7 hari di Banser. Saya 3 hari saya ajak. Dan Imam ikut yuk karena dulu kan saya belum bisa begitu lincah nyupir. Kalau ini kan pemberani, jadi nyupir pemberani. Ikut saya nyupir. Ada beberapa tempat yang harus kita datangi karena beberapa diklat. Saya ajak. Tanya berapa lama Dan? Ya nanti sore juga pulang. Oh ya Dan. Dia curhat. Akeh kondangan iya kondangan teman-teman. Nyaur potang. Ya, Potangan. Iya. Tenang saja nanti pasti dapat rezeki. Tenang saja, mantap dia kan ikut komandannya pasti dia baliknya pasti main duit ya pikirannya kan kayak gitu kan. Sampai sore gak pulang di WA kan oleh istrinya. Bi kenapa nggak pulang? Si milik komandannya kalem, jawabnya seperti itu. Patine duit. Yang kalem ya. Mungkin kelune kalem ya. Berasumsi mungkin seperti itu. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai kan. Istri kan di rumah kan sudah WA karena banyak orang hajatan yang harus didatangi 1 hari nyampe 2 orang. Coba kalkulasi berapa banyak. Sampai selesai acara selesai, yuk kita pulang.
bilang alhamdulillah kondangan anaknya nemenku dan saya juga tahu seperti itu. Tenang, pasti akan ada solusinya. Kalem bayar rezeki sing Gusti Allah. Iya, Kan sampai pulang kan seperti itu saja bilang dan kondangan anaknya nemen. Saya juga dengar seperti itu. Saya pura-pura nggak dengar saja. Tenang, percayakan kepada Gusti Allah. Pasti dapat rezeki. Nah, dia tahunya dinain temenan apa orang? dia tahunya mungkin setelah sampai rumah itu nanti akan dikasih mungkin. Saya nggak kasih kan sampai rumah Ditinggal. sudah sampai rumah enggak kan pamitan dan aduh primen ya bojo ya bilang seperti itu tenang Allah pasti akan menggantinya. Iya. Allah pasti akan menggantinya. Kan ana inda dunia abdin fa in kana khairan fa khairan fa in kana syarran fa syarran. Kan seperti itu kan? Iya. Yang penting seperti itu. Ana inda dzanni abdi. Ya sampean kiai kan dia lu bener tarnya kan pekernya kan kayak Arab Badui. Ada pesek. Kon mau pesek yang telepon. Arab Badui. Nah, dia bingung mau Arab India. mau pulang ke rumah itu bingung akhirnya. Ini cerita bener, mau pulang ke rumah bingung dan bilang, "Ya tenang balik. Nah, Allah pasti akan menggantinya. Nah, dia pulang ke rumah kan, sampai di rumah dia bingung. Ya, saya juga pikiran bingung. Kayak bocah pindah ya nyami bojone apa orang. Tapi ini memang ajaib. Ini pulang ke rumah dodok gitu kan jam berapa itu? Berarti sekitar Isya lah ya. Sebulunan. Ya. Begitu pulang ke rumah, tahu-tahu begitu masuk, bi pun wangsul lah seperti itu. Ya bingung kan? Dia duduk, istri langsung buat minuman, kopi, terus dikasih makan ya. Dia malah bingung, aduh, ki bojo angger rayu, kayang panjang duit kan pikirannya kan. Dia bingung. Nah, seperti itu pas kemudian ternyata tidak tanya seperti itu. Baru ngomong nih seperti udah, bi alhamdulillah dapat rezeki kan seperti itu kan. Nah, iya. Padahal duduk sing sampean duduk. bukan dari saya kan mengatakan tenang, Allah pasti akan mengganti rezeki. Kan kayak gitu kan. Arisan metu. Dan ternyata rezekinya itu apa dari arisannya keluar dapat uang 3 juta ya 5 hari dapat uang 3 juta kan luar biasa itu ya berarti. Oh iya bisa sampean lungan ora suwe-suwe mah. Ya Saya lungane sabulan melu kocokan loro kan 6 juta metu kabeh bisa. Saya terus WA saya alhamdulillah dan dapat rezeki. Saya yang baca bingung. Dalam kebingungan itu saya cuma balas sih. Inilah hikmahnya orang berjuang, pasti akan dapat rezeki, akan dapat pengganti dari Allah. Yung masuk lunga maning sabulan. Tapi saya penasaran. Duit deh. Dan pas pulang ya karena saya komandan Banser kan saya walaupun penasaran pura-pura seakan-akan saya tahu. Iya, seolah-olah peduli ngono. Iya, jadi dia beranggapan ternyata komandannya ngerti bahwa nyong arisan warpan metu padahal nyong dewek bingung. Oleh ducingen dia kan nyong ora. Pas paginya ketemu. Nah, gitu kan. Makanya syukur, yakin kita pasti akan dapat rezeki. Kalau berjuang pasti. Persoalannya saya akan tanya. Persoalannya pura-pura saya tanya begini. Oli ducingen dia. Penasaran nyong ya. Akhirnya takon. Iya, nyong takon no. Alhamdulillah arisane metu. Oh ya, itulah doa dikabul. Ya serius. Primen dan Imam. Ini serius memang saat itu perjalanan ya, saya. Kondisi psikologi saat itu bagaimana? Dan penyerah apa Primen apa semakin yakin? 2014 itu saya nikah 2015 akhir ya 2010 saya sudah aktif di Banser. Bahkan saya itu ya boleh manten baru ya. Layos lebih dikuku dina Kemis ke malam Jumat wis balik subuh dan sebagainya Banseran. Lah akhir 2015 saya ya perjalanan hidup lah ya, tapi benar-benar memang istri saya bukan dari latar belakang yang boleh pakai moni sugila gitu ya. Saya cuma bersyukur. Iya, anak cukup. Artinya ya. Begini, jadi saya tuh pernah suami istri itu tidur di mangkok ya beberapa bulan. Iya. Karena ning omah ditagi. Enggak. Perasaan nang mertua wis isi gitu kan. Terus saya mantep Banseran, terus belajar dari sini juga. Memang apapun keadaannya pokoknya gue yakin. Pernah sing arane buhol Lebaran pertama kan mesti ributnya bulan teh Iya. Kan? Oh, sementara dicaki ya dan sini Banseran bae.
ya kan sing durung tentu lah istilah kalau Itu, oleh gue mikirnya ndang butuh apa. ya gue kira-kira mas nyung mate nanya orang bisa tuh gulatek. Lah itu tadi memang keberkahan di Ansor. Tapi sekarang kondisinya gimana sekarang? Nah, itu kalau itu dulu ya. Ya. Kalau sekarang kan barangkali sebelum bulan puasa datang saja, jauh sebelum Lebaran, gulatnya sudah siap barangkali lah. Ya tadi saya tuh dapat rezeki waktu itu, dapat dari mana lah ya. Saya lupa, tetapi Ya saya sekarang bisa. kondisi sekarang. Dan kondisi sekarang perjalanan waktu meskipun berawal dari apa ya aku mikir doanya istri berarti. Ya sampean korupsi nang Banser apa orang misalnya kan kemudian kondisinya lagi mantan melarat. Korupsi. Kan wong loro ya. Enggak ada yang dikorupsi yang Banser Gimana? enggak. Kita kalau organisasi itu kan memang keuangannya itu kan memang dari anggota iuran. Ya korupsi enggak ada korupsi lah, korupsi. Kalau ada, tetapi kemudian kita ya mereka sudah berjuang. Banser itu membackup, mengawal kiai, habaib, ulama dan semuanya lah. Sangat berjuang. Kita nggak tega mereka suruh urunan ya apa adanya. Tapi kita kan, saya ketika menjadi Kasat Korjab itu, saya kan dipanggil oleh kiai lah, kiai sepuh Kabupaten Tegal. Zen, kamu jadi komandan. Waktu itu saya masih menjadi wakilnya Kintus. Wakasat. Saya dipanggil Kintus Kasat Korjabnya. Iya, oleh ngerti apa pada pengen krungu kiai ini sampai ngono. Kapan-kapan wis ngono. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan beres. Jadi begitu saya seperti itu saya dipanggil. Wah langsung diparani jalukan. Ini, Zen, kamu jangan sampai lupa berdoa. Apa doanya Kiai? Saya sampaikan ini doa. Kamu biar semua orang yang kemudian mengikutimu di jajaran Satkorjab ataupun di jajaran Satkoryon ataupun Satkorgal, mereka yang mau dan ridho menjadi komandan-komandan kepengurusan itu tidak kekurangan. Kamu harus baca doa. Saya sampai sekarang masih saya baca terus. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma jma' baina kepengurusan Satkorjab Banser Satkoryon semuanya baina malil kasir wal barokah. Saya didoakan seperti itu. Amin. Dan itu harus dibaca di jam tertentu. Makanya saya menyampaikan, saya kadang nggak bisa tidur dan apa-apa kan seperti itu kan. Dan itu kalau kemudian satu hari saya lupa, maka hari berikutnya kiai ini sugih apa ora kowe sing ijazah barokah. Duit akeh kiai ini. Saya tidak pernah melihat uang ya. Karena disitu kan malil kasir wal barokah. Iya, malil kasir kan duit akeh. Duit akeh saiki kan kudu ngebang Kiai. Berarti sing ijazah kok duit akeh ya. Maksudnya jangan mudah tertipu kalau ada orang memberikan ijazah atau doa ben bisa bojo maning tapi kiai ini orang bojo-bojo. Aneh kan? Aneh. Atau doa ingin kaya dikasih tapi kiai ini melarat bae. Gitu loh. Nah, kowe nyentakon kiai ini sugih apa ora? Ya kaya sih. Kaya, tetapi tidak kelihatan kaya. Tapi biasanya kita lihatnya seperti itu. Soal kebanseran, ini tak segat soal kebanseran. Jumlah anggota Banser di Kabupaten Tegal ada berapa? Satkorjab yang warna kalau bulan kemarin yang sudah tercatat itu 11.770 per bulan kemarin, Februari. Ya, 11.770. Ini malam ini ada di Kelacar lagi, ada tambahan 70. Nah, berarti nanti kan berarti 11.840. Ya. Dan imam panjenengan yang pernah berkhidmat di Ansor terutama di Bansernya melihat angka 11.000 tentu beberapa orang di luar Banser atau di luar Ansor barangkali agak tergiur. Kalau saya punya masa 11.000 saya akan mencalonkan diri entah di DPRD atau di DPR wilayah. Ya, paling tidak muncul sahabat-sahabat untuk memanfaatkan jumlah Banser yang begitu banyak. Sampean dan imam. Kalau saya melihatnya itu sejauh ini internal itu belum. Jadi 11.700 itu memang kalau 2018 itu terakhir kita menyerahkan sertifikat itu hampir 2.000 nih, 1.800 sekian. Dan itulah jajaran dan desain itu tidak ada yang tergiur dengan
peluang itu. Bukankah dulu iya, Kasat Korcap Banser Kabupaten Tegal itu sudah pernah berprestasi, Kalau yaitu dulu, mengusung satu orang ya yang begitu fenomenal namanya Untu Susmono menjadi Bupati Kabupaten Tegal dan satu-satunya Bupati Kabupaten Tegal yang pernah ada di Kabupaten Tegal sebagai Kasat Korcap yang berhasil menjadi bupati. Bukankah pernah berhasil seperti itu? Lalu kenapa hari ini kok tidak coba mengulang keberhasilan itu? Bukan tidak mengulang, belum mengulang. Belum mengulang. Berarti Belum ada hasrat. Berarti ada Ya. hasrat. Jadi kita sekarang ini jumlah anggota seperti itu kita sedang mengkonsolidasikan untuk anggota biar anggota itu betul-betul mengetahui bahwa dia itu sebagai anggota Banser. Nah, dia Ki sampean katone gal gilumen ki. Sampean anaknya pira sih? kebetulan saya anak yang Tercatat. Tercatat di kakak Mas. Iya, tercatat di kakak berapa? Anak yang resmi lah. Berapa anak yang resmi berapa? ini baru 3, mungkin Anak lanange. 9 bulan lagi nanti tambah 1 lagi. 4. Anak lanang iku sing 3. Wadon kabeh. Ya alhamdulillah kita diamanati seperti Gus Dur anak kira ya. Sudah pira? Asalnya pira? Gusuran apa pira? Yang terkenal cuma 3 Pak ya. 3 kan. Wadon kabeh. Wadon kabeh. Berarti sampean wadon kabeh. Ya barokah. Ya untunglah kalah nangga anak lanang kaya sampean menteri ben ya. Bojone hampan sini ku masih ngembati sing angel men. Dan Imam, Ya, siap ya. soal itu tadi gimana? Kalau jajarannya dan Zaini Masyadi tidak ada yang punya hasrat politik, syahwat politik untuk mencalonkan diri sebagai apalah. Karena angka ini sangat signifikan loh ya, 11.000. Katakanlah 11.000. Menggiurkan juga kayak. Iya, katakanlah 11.000, punya keluarga, punya istri, punya tetangga, dan angka ini bisa ada pengkalian, Iya. atau bisa melambung menjadi 22.000 atau 33.000. Sementara untuk harga sebuah kursi, saya pikir menambal atau mengganjel dari 33 ke 50 ke 60 itu juga tidak terlalu susah. Primen, dia kan menggiurkan teman dia, anggar sampai orang belum suka nyong bawis primen. Jadi begini Kiai, kenapa dulu pada saat almarhum Ki Susmono itu kita usung dan itu memang satu figur ada. Saiki lah Kemudian kau, bukan iya saya, Pak. satu figur ada. Banyak, kader Kemudian banyak. ya Ini kader banyak. komitmen Kiai. Yang Oh, terpenting iya, adalah iya. komitmen. Dan pada saat itu beliau adalah pimpinan dan kita rapat internal kemudian diputuskan sehingga bisa 1,1 itu lah kira-kira. Lah berjalannya waktu ya kan dari almarhum Gidus kemudian ke Bu Umi ya kan. Lah ini kan mendekati 2024 dan baik pilkada maupun pemilu lah. Ya tadi disampaikan dan sini artinya kita belum pleno lah kira-kira begitu ya. Iya. Dan di sini Banser 11.000 bisa satu komando satu instruksi. Ini kan seolah-olah pendidikan semi militer ya. Tapi Banser kan backgroundnya tidak semua militer, tidak semua berpendidikan baik, tidak semua ya SDM educated well kan. Bisa satu komando satu instruksi kuwi carane primen mestine kan ana Banser sing madan beler, madan bedut, madan gemblung misalnya lo ya. Atau gimana panjenengan mengelola Banser yang sedemikian banyak sehingga bisa satu komando satu instruksi? Ini begini. Kenapa harus kita mengelola Banser satu komando satu instruksi? Ya satu berdasarkan pengalaman satu ya. Karena saya itu masuk menjadi anggota Banser itu sejak tahun 1998 awal. 1998. Berarti sudah 24 tahun. Lama sekali 24 Lama sekali tahun. di Banser. Orang pengen pindah nang apa ngono? Jadi di mana saya diamanati? Sampean kiyo mano? Enggak, di mana saya diamanati ya, diamanati untuk berjuang. Ya tadi kembali ke pertanyaan Ya, tadi. saya selalu Bagaimana siap. cara mengelola? Mengelolanya ya kita terapkan, kita sentuh hati mereka bahwa fungsi Banser seperti ini, kemudian bahwa kita punya kewajiban seperti ini, tujuan kita ikut Banser seperti ini. Dan mengenalkan bahwa yang kita kawal adalah akidah ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah, yang kita jaga adalah NKRI, yang kita jaga adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, kita terangkan semuanya itu. Kalau yang dijaga 3 hal itu pasti insya Allah hidupnya selamat dunia Hidupnya selamat dan akhirat. dan akhirat. Makanya kita terapkan ke sana. Jadi kadang ya
ada anggota ini 11.000 lebih loh. Kadang kita satu keluarga saja 2 bagus 1 beling ya. Kadang seperti itu. Di Banser ya ada seperti itu. Tetapi karena kita melalui doktrin, melalui diklat-diklat yang kemudian kita pantau terus sampai kemudian mereka terjun di masyarakat juga kita pantau. Jadi Banser tidak ada yang tidak kita pantau. Semua anggota Banser kita pantau. Dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, amaliyahnya dan lain-lain kita pantau terpantau semuanya. semua. Dan Imam Kuseri, sekarang panjenengan setelah lama sedikit banyak sudah makan garam di kebanseran, punya proyeksi lain setelah di Banser kira-kira apa? Panjenengan juga saat ini sudah di LPBI NU. Nah, kira-kira panjenengan bicara soal ke depan bagaimana? Kan nggak mungkin di Banser terus. Kalau bicara ke depan kemana Kiai, saya itu memang dari awal masuk berkhidmat lah ya di Gerakan Pemuda Ansor, Banser. Awal memang saya di Banser. Ya, mengalir saja. Tidak pernah iya, saya mengalir saja. Mengalir saja, Tidak yang penting pernah berniat ada khidmat begitu ya. ambisi ataupun progres. Tetapi progres saya adalah pokoknya saya bermanfaat di Gerakan Iya, Pemuda Ansor. yang penting NU lah kira-kira begitu. niat khidmat ya. Iya. Baik sahabat-sahabat, ini waktu kita sudah terbatas dan Ini biasa tadi ditanya masalah waktu apa ini selesai nih. iya, waktu punya sifat yang memang agak memaksa. Tadi ini ditanya masalah kau tidak ingin nyala. Kok saya nggak ditanya seperti itu ya? Iya, lain kali kita akan ketemu lagi dalam forum yang sama, podcast abal-abal. Tapi sahabat-sahabat, pesan saya sebagai host, apapun kondisinya, beberapa orang justru menilai bahwa Banser itu kadang mengada-ada, Banser itu berlebihan. Panjenengan tahu tidak, sahabat-sahabat tahu tidak bahwa mereka yang mengatakan seperti itu tentu mereka belum begitu paham dengan kebanseran. Tentu mereka belum begitu tahu tentang siapa itu Ansor, siapa itu Banser. Kalau mereka sudah tahu, pasti saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan mau lepas dari Banser. Ibarat orang yang tahu manfaatnya jamu, tentu mereka akan betul-betul menikmati mengkonsumsi jamu, meminum jamu, karena punya keyakinan besok, lusa kondisi badannya akan sehat. Tapi kalau mereka belum tahu kondisinya jamu, maka hanya akan merasakan pahitnya saja. Kira-kira di Banser juga punya kondisi yang sama. Kalau mereka sudah tahu apa yang diperjuangkan oleh Banser, apa yang dikawal oleh Banser, apa yang ada di benak pikiran oleh Banser, dan siapa kanan kiri di lingkungan Banser, mereka tentu akan bergabung dengan Banser dan Ansor. Tentu ini closing terakhir ya. Mudah-mudahan kita tetap dikumpulkan di jamiah yang serba baik, kondisi yang serba baik sampai ila yaumil qiyamah. Terima kasih sahabat-sahabat. Enggak usah. Saya cuma titip closing dong. Khawatir ya. Saya titip closing Khawatir. 26. Oh ya, silakan. Masih ada. Oke. Karena tadi saya nggak ditanya masalah mau nyalek apa enggak ya sudah saya mau jawab lah. Seperti itu ya. Tapi aslinya panjenengan apa ora? Ya target saya kan satu ranting itu 100 Banser. Deal penyalek. Kalau sudah sampai 100 Banser itu kemudian kita konsolidasikan. Kalau saya diamanati oleh anggota, Angger durung sampai 100 Banser per ranting ora sida. minimal saya anggota Banser Kabupaten Tegal itu ada 18.000 lah misal. Ya 18.000. Masih punya kesempatan berapa tahun lagi menjelang di 2024 Masih ada, dan iya masih ini kan 2022 keempat saya target adalah bisa kan ya silakan itu. closing. Nah, itu nanti baru kan seperti itu. Kalau ibu saya mengizinkan tapi ibu dan istri dan tetangga dan anak lah. Iya. Dengan rentetannya banyak. Nah, ini closing. Saya closing untuk semua anggota Banser se-Kabupaten Tegal khususnya tetap dalam satu komando, satu instruksi. Apapun perintahnya, apapun instruksinya. Apa yang diinstruksikan oleh komandan, yang diinstruksikan oleh Kasat Korjab, yang diinstruksikan oleh PC Ansor, apapun instruksinya dimanapun, maka hanya satu jawaban, siap. Tidak ada kata tidak. Dalam menjalankan instruksi tidak ada negosiasi karena hanya ada satu kata, siap. Silakan dan Imam closing. Siap, pada prinsipnya sama karena saya berangkat dari Banser ya, dan saya sudah dididik, artinya Digembleng. Ya digembleng Ditempa. juga. Intinya itu bahwa instruksi itu tidak untuk diperdebatkan, didiskusikan lagi, tetapi dilaksanakan. Baik sekali sahabat-sahabat Banser.
Setiap instruksi Gimana? Enggak, tapi saya juga tanya jenengan loh, gimana? Selama ini istri jenengan itu sudah enjoy dengan jenengan, sudah menerima? sudah Tidak sangat seperti tahun pertama Saya itu ketika punya- jadi ketua Rijalul Ansor ya. Pulang-pulang marah, pulang-pulang marah. Sekarang sudah enggak saya seperti itu punya ya. cara sendiri Iya. dan cara ini sangat rahasia. Kayaknya cara itu malah yang ngajari saya ya. Ya, atau yang ngajarin dari Jadi imam. sekarang anak kalau sudah enggak sebagai dicatetin pelampiasan di- ya. Kalau kan Mudah-mudahan istri jenengan termasuk golongan imro'atus sholihah. Amin. Mar'atus sholihah. Mar'atus sholihah. Amin amin. Imro'atus berarti akeh ya? Iya, Iya. pada sama-sama. Sama. Ya, memang samar-samar ada sih ya kayak ya. Iya. Oh iya ada berarti. Di mana Sudah ya, Kiai? Di mana sudah ya. di mana? Oke, punya rencana punya istri lagi. Enggak, kalau soal itu enggak, sama sekali enggak. Kalaupun kondisinya menentukan apa mengharuskan mewajibkan untuk punya lagi ya why not, kenapa tidak? Seperti itu ya. Iya iya. Bu. Kita kayung di jam guys jenengan kok betul kayak Tapi insya Allah kayaknya Saya sekarang punya sih cara sudah, sendiri. Sudah tahu betul. Sudah punya cara sendiri untuk menaklukkan Kiai seorang Muda istri. Kabupaten Tegal yang kontroversi sampai saat ini. Sebenarnya nggak kontroversi karena mereka hanya belum tahu Belum saja. tahu model pemikirannya. Padahal Iya. tapi saya sih tahu betul apa yang sebelum Kiai Idris sampaikan dan diucapkan saya sudah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap satu komando, satu instruksi, dan Tetap kita semangat. kita begitu capek kadang-kadang Banser itu mengawal kegiatan NU dan NU diisi oleh makomnya para kiai dan para ustadz. Saya agak prihatin kalau ada anaknya kiai, anaknya ustadz tidak mau aktif di Banser. Oh, gitu. Sebenarnya mereka itu mau ikut siap. Oh ya, kemarin saya ada pertanyaan. Terima kasih dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ini.